Hari ini kita bakal ngebahas salah satu perdebatan yang sering kali gue denger di saat gue lagi ngomongin Jordan. Air Jordan 1 High melawan Air Jordan 1 Mid. Let's go! Alright guys, welcome back to my channel, Yoshiolo di sini. Dan untuk hari ini kita lagi mau nge-compare Air Jordan 1 High dengan Air Jordan 1 Mid ya. Ini menurut gue sih salah satu yang menjadi topik pembicaraan yang menurut gue sih interesting banget untuk kita bisa bicarain. Memang seharusnya kita ada Air Jordan 1 Low juga ya. Cuma untuk saat ini kita coba fokus ke yang Air Jordan Mid sama Air Jordan High dulu. Karena essentially kalau misalkan yang Air Jordan 1 Low itu sebenarnya sih kalau di compare sama Air Jordan High ya memang jauhnya berbeda kalau menurut gue ya, karena itu benar-benar low cut. Tapi kalau ini masih sedikit similar lah, karena bedanya tuh cuma kayak beberapa senti doang. Nah itu yang pengen kita bahas untuk hari ini, dan gue juga pengen ngasih opini gue terkait Air Jordan Mid, dan gue juga bakal kasih tahu ke kalian apa yang gue sudah dengar dari komunitas selama ini mengenai Air Jordan 1 Mid. Ya. Jadi pertama kita bakal lihat dari boxnya dulu ya. Dari boxnya itu udah jauh berbeda. Di saat kalian bawa box ini kan, gue tuh udah bisa tahu kalau isinya tuh pasti bakal Air Jordan Mid. Sementara kalau misalnya kalian bawa sepatu yang seperti ini, box seperti ini, udah pasti isinya Air Jordan 1 gitu ya. Oke. Jadi untuk dari box sih udah beda jauh ya. Jadi kita langsung aja buka. Jadi di sini gue ada Air Jordan 1 Pine Green 1.0 untuk kita jadiin sampel. Dan yang satu lagi kita ada Air Jordan 1 Shadow ya, Mid Shadow gitu ya. Oke. Kita bakal ngebahas dari segi desain, dari segi bahan, dari segi kualitas, dari segi harga, dan dari segi the whole popularity dan juga notoriety dan juga reputasi dari setiap sepatu ini ya, gitu. Oke, pertama kita ngomongin tentang harga dulu deh. Dari harganya udah jauh banget guys. Jadi kalau misalkan kita ngomongin harga retail sebenarnya sih nggak terlalu jauh. Kenapa? Karena untuk Air Jordan 1 Mid itu kalau misalkan kalian mau beli di di toko gitu, itu harganya di 1,6 juta. Menurut gue sih affordable banget ya. Dan untuk yang Air Jordan 1 High, ini mereka berada di harga 2,2359 kalau nggak salah. 2.359.000 MSRP-nya tuh ya, manufacturer suggested retail price gitu. Sekarang gue nggak tahu ya, mungkin ada penambahan pajak dan lain-lain. Cuma terakhir kali gue beli Air Jordan 1 retail, itu harganya di 2.359.000 rupiah. Sementara untuk Shadow itu di harga 1,6 juta 1,6 juta 50 ribu ya. Jadi perbedaan harganya sih nggak terlalu jauh ya, cuma 700 ribuan gitu ya kalau misalnya kita ngomongin secara retail. Cuma kalau secara resell, nah itu yang menurut gue sih patut untuk dibicarakan ya, karena Air Jordan Mid ini untuk harganya tuh relatif gak terlalu besar banget ya untuk resellnya. Mungkin ada yang cuma nambah 500 ribu dari harga retail, sementara ini gue dapet di harga 2 juta rupiah pas. Kalau untuk yang Pine Green, ini untuk brand new-nya di size yang gue punya ini, itu harganya bisa sampai 7 juta sampai 8 juta rupiah. Jadi untuk harga ya, untuk harga beda jauh secara resell, tapi deket-deket lah secara retail gitu. Nah, itu pertama soal harga gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari yang affordable, tentunya udah pasti pilihan tepatnya adalah Air Jordan 1 Mid. Cuma kalau misalkan kalian suruh gue pilih gitu ya, apakah gue lebih milih Air Jordan 1 Mid brand new dibandingkan Air Jordan 1 used ya, used bekas, gue bakal tetap pilih Air Jordan 1 used ya, yang high gitu. Karena untuk yang used itu gue bisa dapetin di angka 2 sampai 2,5 juta untuk yang used ya. Jadi lebih baik gue lebih giat untuk mencari yang bekas tapi harganya oke, dan gue dapetnya Air Jordan 1 High dibandingkan gue Air Jordan 1 yang Mid. Bahkan ini gue beli juga bukan gue untuk gue pakai, ini gue mau pakai untuk giveaway. Nah ini kalian bisa lihat nih, size aja bukan size gue nih. Lihat aja deh dari sini deh tuh. Beda jauh banget kan gitu. Ya ini size 9 gitu. Ya, itu pertama dari segi price. Yang kedua itu dari segi, ya ini ada satu hal yang mungkin ada orang yang peduli, ada orang yang enggak. Kalau gue sih nggak terlalu ya. Ngomongin soal history. Kalau soal history memang
kalau kita lihat dari tahun 85 yang orang tahu ya Air Jordan 1 itu ya Air Jordan High gitu. Air Jordan 1 yang tinggi ini gitu. Sementara ya sekitar 20 tahunan berikutnya, dia tahun 2001 Nike ngerilis lah Air Jordan 1 Mid ini. Tapi sebenarnya sepengalaman gue jualan sneakers, Air Jordan 1 Mid ini tuh munculnya tuh baru tahun 2018 ke atas lah. Di saat pertama kali kayak waktu itu ada Air Jordan 1 Mid Fearless tuh yang warna-warni itu collab sama siapa ya? Esani kalau saya namanya, gue lupa. Tapi yang itu yang warna-warni gitu lah. Dan itu pertama kali tuh gue ngeliat Air Jordan Mid yang memang booming, memiliki resale value yang lumayan. Dan disitulah tuh mulai tuh Nike ngerilis makin banyak banget Air Jordan 1 Mid dibarengi dengan Air Jordan 1 Low. Nah, dari situ itu sebenarnya adalah salah satu move yang sangat tepat untuk Nike karena di saat 2018 ke bawah itu kan sneakers tuh mulai emerging lagi ya, maksudnya orang-orang tuh mulai memperdulikan bagaimana mereka berpenampilan di publik gitu, apalagi kalau misalkan kayak di sekolah kalian pakai Jordan tuh kalian bakal diliatin dan lain-lain gitu ya. Itu sih dari yang gue denger ya gitu ya. Tapi yang jelas tuh sneaker market di Indonesia tuh makin naik ya kan, makin develop dengan ada Jakarta Sneaker Day, USS dan lain-lain, dan tentunya retailer-retailer tuh yang makin banyak. Nah, makanya itu adalah momen yang sangat tepat untuk Nike memasukkan Air Jordan Mid ini sebagai sepatu general release yang sangat penting untuk pertumbuhan revenue mereka dari tahun ke tahun. Karena dengan adanya Air Jordan Mid dan juga Air Jordan 1 Low, mereka berhasil menangkap buyer-buyer baru, sneaker enthusiast baru yang kebetulan mungkin nggak terlalu punya peluru sebanyak orang-orang yang beli Air Jordan 1 High gitu. Jadi kayak mereka pengen kayak, gue pengen punya Jordan tapi gue nggak mau nge-spend 5 juta gitu. Jadi makanya mereka diberikan alternatif yaitu Air Jordan 1 Mid gitu. Dengan catatan yang desain yang memang berbeda, colorway nggak sama, dan kualitasnya yang sayangnya nggak sebagus Air Jordan 1 High. Yes, bener. Jadi kualitas yang mereka gunakan nih, leathernya juga nggak seempuk yang Air Jordan 1 yang asli. Ya kalau kalian megang itu kalian udah bisa kerasa lah bedanya tuh lumayan banget sebenarnya sih gitu. Ya, jadi kalau ngomongin soal revenue menurut gue sih jujur Air Jordan 1 Mid tuh benar-benar ngebantu Nike banget ya. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu, di 2018 tuh Nike tuh dapat sekitar 39 miliar dolar ya. Terus tahun 2020 mereka kan ngedrop kan gara-gara Covid. Tapi ngedropnya juga nggak begitu-begitu amat. Cuman ngedrop 2 miliar dolar, yang dimana itu sekitar 37. Nah baru tuh 2021 naik tuh ke 42 gitu. Jadi menurut gue sih Air Jordan 1 Mid itu berkontribusi banget sih di bagian situ gitu. Nah itu kalau soal history kali ya. Nah mungkin setelah ini kita mungkin ke sisi desain kali ya. Kalau soal desain sebenarnya sih nggak beda jauh guys. Mungkin kalau misalnya kalian orang awam, kalian mungkin nggak bakal bisa bedain mana yang mid, mana yang high gitu. Kecuali kalau kalian memang sudah benar-benar ngeliat banget, baru kelihatan tuh. Nah jadi mereka itu dari segi semua siluet sama persis, bahkan solnya sama persis. Yang membedakan tuh cuma bagian belakangnya doang nih, bagian ketinggiannya doang. Kalian bisa lihat sendiri, yang high itu memang bagian belakangnya tuh pasti lebih tinggi gitu di bagian sini. Ini dia udah lebih tinggi tuh ya, kalian bisa lihat tuh ya kan. Jadi tuh ya beda sekitar 1 cm, ya 2 sampai 3 cm lah gitu. Dari situ kalian udah bisa kelihatan kan kalau yang Air Jordan 1 High itu tingginya tuh lebih lumayan lah gitu. Kalian kalau misalnya pengen tahu persis di bagian mananya, itu adalah di bagian sini. Jadi ini adalah titik yang dimana tuh, nih di bagian sini ada titik dimana ini adalah Air Jordan 1 Mid, dan kalau High itu di sini. Nih kalian lihat sini nih. Tuh, jadi persis banget di sini nih. Persis banget di situ. Jadi kalau soal desain sebenarnya sih sama aja. Cuma memang lebih tinggi yang Air Jordan 1 High ya, namanya juga High gitu kan. Tapi perbedaan kecil itu aja benar-benar mempengaruhi banget dari semuanya sebenarnya sih ya. Terlebihnya lagi kalau secara desain, apakah gue suka atau nggak sama Air Jordan Mid? Nggak, gue kurang demen karena nggak tahu ya, kayak nanggung aja gitu loh. Kayak maksudnya gue lebih pilih kayak ya kalau high ya high. Kalau misalnya kamu dipendekin sekalian low sekalian gitu loh, ngerti nggak sih? Air Jordan 1 Low sekalian gitu. Karena menurut gue kalau misalnya kalian bandingin Air Jordan 1 Mid sama Air Jordan 1 Low, gue
lebih prefer low sih, jauh sih, parah gitu. Ya, itu kalau dari segi desain. Dari segi kualitas, nah dari kualitas kalian sudah, ya kalian bisa lihat sendiri dari leather ini lumayan keras lah. Ini apa? Ya gimana ya, kayak kerasa banget bedanya dengan leather yang kalian dapetin di Air Jordan 1 High gitu. Kalian bisa lihat di sini kan Air Jordan 1 tuh apa, leathernya kayak lebih bertekstur gitu loh. Kayak apa ya, mungkin bisa dibilang kayak lebih kayak studded leather atau ada patternnya gitu. Tapi kalau misalkan yang ini it's hard rock, bener-bener keras banget. Dan gue jujur belum pernah pakai Air Jordan Mid, jadi gue nggak tahu apakah mereka sama comfortnya dengan Air Jordan 1, tapi dari gue megang aja tuh kayak mereka tuh lebih kaku gitu loh, kayak lebih keras gitu. Itu sih yang buat gue kayak no, gue nggak mau Air Jordan 1 Mid gitu. Oke, ya sorry, gue ganti baju sama pakai hoodie karena dingin banget. Gue dari tadi nyari remote AC nggak nemu-nemu anjir. Oke, balik lagi ya. Jadi kita udah ngomongin tentang desain, kita udah ngomongin tentang price dan juga kualitas. Ya kualitas gue ulangin lagi, memang kalau misalkan ya kalian pernah nyoba gitu ya atau pernah megang gitu, memang kalau Air Jordan 1 yang high itu jauh lebih empuk dibandingkan Air Jordan 1 yang mid gitu. Dan memang gue baca beberapa artikel, memang Nike itu menggunakan material yang kualitasnya di bawah material yang biasa dipakai di Air Jordan 1 High gitu. Makanya harganya bisa lebih murah gitu ya. Dan memang menurut gue sih secara desain itu rada bantet kali ya, karena kayak nanggung aja sih gitu. Makanya gue bilang kayak kalau misalkan gue disuruh pilih Air Jordan 1 Mid atau Air Jordan 1 Low, ya gue pasti pilih low gitu. Kayak sekali kalau misalkan mau ya low sekalian gitu loh. Kalau misalkan mau high sekalian gitu. Jadi dari situ sih ya. Ya dari segi story udah kita omongin, dari segi kualitas udah kita omongin, dari segi price kita udah ngomongin, dari segi desain juga kita udah ngomongin. Mungkin sekarang kita bisa ngomongin opini-opini komunitas, dan juga kita bisa bahas kenapa orang-orang tuh bisa dibilang ada beberapa yang nggak suka sama Air Jordan 1 Mid gitu, kayak benci banget sama Air Jordan Mid gitu. Ya karena kayak kesannya tuh ada beberapa orang, ya gua nggak mikir seperti ini ya, tapi ada beberapa orang yang bilang kayak orang-orang yang beli Air Jordan Mid itu adalah orang-orang yang nggak mampu beli Air Jordan 1 High gitu. Ada kultur-kultur seperti itu tuh ada di luar gitu, apalagi di Amerika gitu. Gue kebetulan ada teman juga yang reseller juga gitu, yang dia biasanya sering ngantri-ngantri di Foot Locker gitu, yang sering-sering dapetin sepatu lewat sneakers app, terus kayak jual-jualin di Facebook atau di SneakerCon gitu ya, yang kayak di bazar trade gitu. Itu bener-bener di sana tuh kulturnya lumayan keras, men. Di saat lo pakai Air Jordan 1 Mid itu lo bisa dikatain di tengah jalan gitu. Bener, gue nggak bohong anjir, kayak sebegitu gak sukai oleh komunitas sneaker gitu ya. Nah, tapi kayaknya di Indonesia sih nggak sampai separah itu ya. Maksudnya kayak kalau misalkan di sini itu lebih ke arah lu ngurusin hidup orang banget sih gitu. Jadi lebih biasanya sih orang kalau misalkan di Indonesia sih lebih seperti itu ya. Di saat kalau misalkan kita ngekomenin personality atau apapun yang milik orang lain tuh pasti bakal dikatain oleh netizen lu ngurusin hidup orang banget gitu. Kayak lu nggak ada kerjaan aja gitu. Jadi kalau di Indonesia sih aman sih. Kayaknya lo pakai Air Jordan Mid juga orang nggak peduli juga gitu ya. As long as Jordan itu lo udah berada di kelas yang lumayan tinggi lah segmentasinya gitu. Karena kan memang nggak semua orang bisa beli Jordan gitu. Makanya ada alternatif-alternatif lainnya, misalkan kayak Aero Street gitu kan. Ada yang Aero Street yang hoop itu kan memang kurang lebih mirip sama Air Jordan 1 Mid dan harganya jauh lebih bawah dibandingkan Air Jordan 1 gitu ya. Harganya bisa sampai 200.000, 300.000 gitu. Dan di Indonesia itu juga sampai orang-orang tuh menormalisasi untuk memakai brand-brand KW gitu. Maksudnya kayak Air Jordan KW itu banyak banget yang sebenarnya masih pakai dan mereka bangga-bangga aja gitu. Jadi masih susah untuk bisa ya kita berada di tahap yang dimana kita menghargai originalitas kali ya. Dan tentunya kalau misalkan soal Air Jordan Mid ini menurut gue sih adalah salah satu secara overall sepatu yang memang penuh kontroversi. Cuma secara barang mereka benar-benar ngebantu Nike banget untuk mendapatkan revenue yang mereka butuhkan untuk bisa improve dari tahun 2020 pas pandemi kemarin sebenarnya sih. Karena dari 2020 ke 2021 mereka naik sekitar 4 miliar dolar berarti. Itu menurut gue sih gila ya, karena di sebelumnya tuh
dari 37 ke 39, habis itu turun lagi ke 37 juta dolar, habis itu baru naik lagi ke 37 miliar dolar, baru naik lagi ke 41 di tahun 2021. Itu menurut gue sih gila sih. Ya, jadi anyway guys, kalau misalkan kalian memang lagi nyari Air Jordan 1 yang harganya affordable, atau misalkan kalian baru mencoba-coba untuk beli sneakers, menurut gue sih Air Jordan 1 Mid ini adalah salah satu pilihan terbaik untuk kalian bisa start out untuk bisa membeli Air Jordan 1 karena harganya yang affordable dan tentunya juga gampang dapetinnya dibandingkan Air Jordan 1 High. Yes, betul. Tapi memang kalau secara warna sih mungkin kalian kayak pengen nyari yang Bretto atau yang kayak band gitu, gue sih lebih sarankan kalian nabung lagi untuk bisa membeli yang sebenarnya gitu loh, ngerti gak sih? Karena kan ada Air Jordan 1 Band High sama Air Jordan 1 Band Mid gitu. Tapi orang-orang ya again di luar kulturnya adalah kayak lo kayak seakan-akan nggak mampu untuk membeli yang Air Jordan 1 Band yang aslinya gitu anggapannya. Ya walaupun dua-duanya asli sama-sama Nike, cuma yang satu tuh memang menyerupai band yang dipakai oleh Air Jordan 1 di Air Jordan 1 High gitu. Gitu ya. Anyway guys, kayaknya itu aja untuk hari ini. Gue Yosholo Aksawan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Yosholo. And I'll see you guys in the next one. Goodbye.